Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan untuk anugerah-Nya yang kembali mempertemukan kita pagi hari ini dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 4 Juni 2022. Pembacaan hari ini terambil dari Yesaya 44 ayat pertama sampai ke-8. Sebelumnya, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua oleh karena anugerah-Mu. Kembali lagi Tuhan, kami datang saat ini di hadapan-Mu, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu supaya kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita, dan kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 44 ayat yang pertama sampai 8. Firman Tuhan. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon ganda rusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, Aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang menggambarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada aku kenal. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tema kita hari ini, Allah tetap mengenal kita. Tontong ki nape maranga puang. Kalau kita kurang yakin bahwa seseorang mengenal kita, maka kita akan ragu-ragu berkomunikasi dengan orang itu. Bahkan kita bisa berusaha menjauhinya. Ketika umat Tuhan sudah lama berada di pembuangan, keadaan mereka semakin terpuruk. Mereka tidak hanya kehilangan harapan untuk kembali, tetapi juga merasa dilupakan, ditinggalkan, bahkan merasa tidak dikenal lagi oleh Tuhan. Sebagai akibat dari beban perasaan mereka, akhirnya mereka semakin menjauh dari kehendak Tuhan. Dalam kondisi yang mereka alami, Allah melalui Yesaya datang menjumpai mereka dan berkata, Dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Mereka disapa dengan nama Yakub dan juga dengan nama Israel. Nama Yakub menggambarkan kehidupan lama mereka, sedangkan nama Israel
menggambarkan kehidupan baru berdasarkan karya Allah sendiri. Yesaya menegaskan bahwa Allah tetap mengenal mereka. Semua perbuatan mereka, baik yang buruk maupun yang baik, semuanya diketahui Allah. Mereka sepertinya sudah tidak mengenal Allah, namun Allah tetap mengenal mereka sebagai umat yang telah dipilihnya. Allah tetap berkarya untuk membentuk mereka sesuai rencana dan kehendak-Nya. Jika Allah tetap mengenal manusia walaupun tetap berdosa, apa yang seharusnya dilakukan? Ayat 5 memberi petunjuk bahwa sebagai umat yang tetap dikenal oleh Tuhan, maka seharusnya kita tetap mengakui bahwa kita adalah milik Tuhan. Harus disadari bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Banyak hal yang kadang menekan hidup kita, sehingga kita kehilangan pengharapan. Karena itu, ingatlah selalu bahwa dalam kondisi apapun, Allah tetap mengenal kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Kiranya firman Tuhan menghasilkan buah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, untuk kami mampu pahami dan terlebih melaksanakannya dalam kehidupan kami. Kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Tuhan berkati dan sertai setiap langkah kami. Dan biarlah kegiatan kami hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, serta menjadi berkat dan bermanfaat bagi sesama kami. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Tuhan lawat dan jamah mereka sehingga mengalami kesembuhan. Tuhan berkati dengan semangat, kesabaran dan sukacita bagi orang-orang terkasih yang senantiasa menjaga, merawat dan mendukung saudara-saudara kami. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan, Tuhan topang, kuatkan, dan berikan jalan keluar. Saudara-saudara kami yang bersuka cita, Tuhan berkati dan genapi sukacitanya dengan senantiasa bersyukur. Tuhan berkati pula saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, agar senantiasa bersyukur atas pertambahan tahun anugerah Tuhan. Kami teringat juga kepada orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Tuhan kuatkan dan hiburkan di masa-masa usia indah mereka. Dan kiranya kehidupan orang-orang tua kami terus membawa berkat dan damai sejahtera. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan dan dengarlah doa kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Marilah kita jalani karya kita hari ini dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Sampai bertemu dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.